Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Paskalis Chrysophoros Dekahurin, NIM 2019-008271. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Prayekti MSI dan Bapak Dr. Didik Sugianto MM. Baik, yang pertama, latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan suatu organisasi, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu peran penting untuk mencapai suatu tujuan dalam mengelola instansi. Keunggulan teknologi yang tersedia di era digital ini bukanlah salah satu kunci kesuksesan suatu instansi, melainkan modal utamanya adalah kemampuan manusia untuk mengelolanya. Adapun penelitian terdahulu yang menjelaskan gaya kepemimpinan demokratis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja, yaitu kasus et al. 2019. Yang kedua, lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja menurut Asik Martini dan Masud Rasyak 2022. Yang ketiga, motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja menurut Pradana dan Santoso 2021. Baik, yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja? Yang berikut tujuan penelitian: mengetahui pengaruh antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara motivasi dengan kepuasan. Yang selanjutnya itu ialah hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. Menurut Syahrudin 2018, gaya kepemimpinan demokratis merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan. Menurut Paendong et al. 2020 menyatakan lingkungan kerja yang baik tidak hanya mempatuk atau menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan oleh karyawan dalam perusahaan, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan bagi karyawan, yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan puas di dalam diri karyawan yang bersangkutan. Rodiana dan Firby 2019, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja. Motivasi kerja pada dasarnya juga sebagai penggerak yang menggalakkan manusia bertindak atau berkuat kuasa dalam manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Menurut Sirumpea dan Tampu Bolon 2022, kepuasan kerja merupakan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjanya. Selanjutnya, pembahasan jenis penelitian kuantitatif, sumber data primer, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, populasi pegawai yang bekerja di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Uji validitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengambilan sampel, yaitu sampling insidental atau accidental sampling. Sampel, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin dan diperoleh 59 pegawai. Teknik analisis data, yaitu uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Data pada X1, X2, dan X3, data dinyatakan berdistribusi valid dan reliable. Yang kedua, normalitas. Hasil dari normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau yang berikut normalitas. Hasil dari normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai eksakt sig
0,53 lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Yang berikut multikolonialitas. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Nilai toleransi yaitu 0,379 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV yaitu 2,639 lebih kecil dari 10. Lingkungan kerja, nilai toleransi 0,336 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIP 2,976 lebih kecil dari 10. Dan motivasi kerja, nilai toleransi 0,339 lebih besar dari 0,10 dan FIV 2,948 lebih kecil dari 10. Heterokedesitas. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan terjadi heterokedesitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawahnya pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedesitas. Yang berikut persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan 12,553 ditambah 0,245 dikurangi min 0,102 ditambah 0,536 ditambah E. Yang berikut hasil uji T. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, nilai signifikan 0,090 lebih kecil dari 0,05. Lingkungan kerja, nilai yang kedua, lingkungan kerja, nilai signifikan 0,286 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, motivasi kerja, nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang berikut hasil uji F. Nilai F hitung 20,772 lebih besar dari F tabel yaitu 2,773. Yang berikut koefisien determinasi. Variabel gaya kepemimpinan demokratis yaitu X1, lingkungan kerja X2 dan motivasi kerja X3 memberikan pengaruh. Yang berikut kesimpulan. Yang pertama, variabel gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada sekretariat daerah Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, variabel lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pada sekretariat daerah Kabupaten Flores Timur. Yang ketiga, variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada sekretariat daerah Kabupaten Flores Timur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.